Qala Khuzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turu ma'a kitabillahi haitsu madara. Khuzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beredarlah kalian bersama kitab Allah yakni Al-Qur'an kemana saja ia beredar. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 2 halaman 162, nomor 2652, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muslim bin Kaisan, ia matruk. Pertanyaan, hadis ini kedudukannya dhaif, tapi kok Ustadz sering menggunakan hadis tersebut? Kamu rupanya jarang datang di akad pagi. Itu pernah ditanyakan itu. Hadis dhaif itu bisa dipakai sebagai penguat kalau ada hadis-hadis yang sahih. Kalau ini tidak dipakai pun nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai sebagai penguat saja. Karena ada hadis sahih yang tadi saya bacakan tadi, Al-Quran syafi'un musyafaun wa makhilun musattaqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Ya? Al-Quran itu syafaat, yang diterima syafaatnya. Pertolongan, yang bisa terima pertolongannya. Dan pembela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, ya? Jadi Al-Quran itu di depan, kita di belakangnya, terus dikaitkan dengan hadis tadi, ikuti Quran kemana saja membawa kamu. Duru ma'kitabillahi haitsuma daro. Jadi yang dimaksud Quran di depan kamu di belakang itu maksudnya mengikuti. Ya, mengikuti Quran. Nah, kalau ada hadis yang menerangkan ikutilah Quran kemana Quran membawa kamu, itu hadisnya dhaif, tapi hadis ini tadi yang saya baca tadi hadis sahih ya, bersesuaian dengan hadis tadi. Berarti hadis dhaif tadi bisa dipakai karena menguatkan ini hadis sahih ini. Bersesuaian. Dalam hadis sahih diterangkan siapa yang menjadikan Quran di depan, ya, di depan kita berjalan, kita di belakang. Lah maksudnya apa? Mengikuti. Mengikuti. Lah Quran dan hadis yang dhaif itu duru ma kitabillahi haitsu madaro. Beredarlah kamu mengikuti Quran kemana saja membawa kamu. Ya, nah, dalam hadis yang saya baca syafaat tadi, Qur'annya di depan, kita di belakang, terus diikuti. Ternyata qadahu ilal jannah. Mengikuti Al-Quran itu membawa kamu ke surga. Ya, taruhlah andai kata itu tidak dipakai, nggak apa-apa. Tapi makna hadis itu sesuai dengan hadis sahih ini. Lah menjadikan Quran di depan, kita di belakang itu maksudnya apa? Lah dijelaskan oleh hadis ini tadi. Maksudnya mengikuti. Kemana Quran beredar, kita ikuti. Nah itu maksudnya. Jadi hadis itu dhaif, tapi bersesuaian dengan hadis yang sahih. Bahkan bersesuaian dengan Quran. Ya. Quran mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalan yang lurus, ikuti dia. Hadis tadi mengatakan, hadis dhaif tadi, turu ma kitabillahi haitsuma daro. Beredarlah kamu mengikuti Quran kemana saja Quran itu beredar. Quran mengatakan, Al-Quran ini jalan yang lurus, fattabi'uhu, ikuti dia. Sama kan? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili, malah ditandaskan lagi oleh Al-Quran, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau kamu ingin jalan yang lurus kok mengikuti jalan selain Al-Quran, fatafaraqu bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya, jadi hadis tadi dhaif tapi sesuai dengan Quran isinya. Ya, Quran memerintahkan ikuti Quran. Ya.
Hadis Nabi tadi juga ikuti Quran membawa kamu kemana aja ikuti. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih. Bisa dipakai sebagai pembatas. Tidak semua hadis ditolak, hadis dhaif kalau untuk pembatas boleh. Pembatas itu sudah saya terangkan juga, misalnya ada hadis sahih yang menerangkan air tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Jadi air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Hadisnya sahih. Kalau melihat ini, maka air dikencingi, ya, diberak kamu di situ tidak bisa najis. Tetap suci dan mensucikan. Tetapi ada hadis dhaif. Air itu bisa najis kalau bercampur dengan najis sehingga berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya karena najis. Nah, ketika sekolah di SD dulu tidak diterangkan, ya air yang tidak suci itu kalau sudah berubah warna dan baunya dan padahal air di kolam itu zaman dulu kan ada nenggon masjid itu yang ngarepe biasanya ada kolam terbuka gitu loh. Tunggu seberangan itu loh. Bar wudu gue nyebrang yang masjid benar kena lemah. Padahal karena tidak pernah dikuras kadang-kala warnanya jadi hijau. Kenapa? Lumut. Baunya pun bukan bau air, bau lumut. Nek dirasake ya sudah warnanya lain rasanya. Itu katanya sudah tidak sah dipakai wudu. Tidak, kalau itu sah. Pakai wudu boleh. Yang tidak boleh itu kalau berubah warna karena najis, berubah warna, berubah rasa karena najis, berubah bau karena najis. Lah kalau air sudah berubah warna, bau, rasa karena najis berarti air tadi kadar najisnya sudah lebih besar daripada airnya. Lah itu hadis dhaif tapi bisa dipakai untuk pembatas. Batas air tidak bisa dinajiskan oleh apapun itu kalau tidak sampai merubah sifat-sifat air tadi. Tapi kalau sampai ada air kok berubah warna karena najis, nah itu sudah tidak dipakai. Berarti bisa najis itu. Ya. Nah, air kencing misalnya. Satu ember mau dipakai wudu, dilalah anak kecilmu kamu mandikan, nguyuh ngecuri kon ember tadi. Najis enggak itu? Ya, tidak najis itu. Lah kecuali kalau ember tadi kena kencing sampai rupanya berubah jadi kuning. Baunya jadi pesing. Rasanya jadi apa? Aku sudah ngerasa kayak uyuh. Nah kalau sudah begitu berarti air itu sudah jadi air najis. Tidak boleh dipakai bersuci. Hadisnya itu dhaif, tapi bisa dipakai untuk pembatas. Jadi tidak semua hadis dhaif bisa dipakai. Kalau ada hadis dhaif kok bertentangan dengan hadis sahih ya tinggal pakai. Tapi kalau hadis dhaif kok bersesuaian dengan hadis sahih, pakai hadis sahihnya. Hadis dhaifnya nanti pakai penguat saja.